Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Selamat berkelas. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa saja. Kita akan dahulu ya pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Untuk absen dan ditulis. Nah, bagus sekali ya. Hadir semua, apakah kalian masih ingat materi tentang asam basa Arrhenius? Saya Kak, Oke, silakan. menurut teori asam basa Arrhenius, asam akan melepaskan H+ dan basa akan melepaskan OH ketika dilarutkan di dalam air hangat. Benar sekali ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai asam basa, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Nah, untuk itu ada yang tahu tentang informasi mengenai bahwasanya HCl itu tidak dapat larut dalam benzena. Emang kenapa Pak ACL tidak larut dalam bensin? Nah, coba kita cari di internet ya. Nah, apa hasilnya? Asam klorida HCl tidak larut dalam benzena karena HCl tidak terionisasi. Nah, benar sekali ya. Tentang informasi yang kamu cari. Nah, selama ini kalian tahu nggak sih kalau misalnya hal itu bisa mempunyai ciri-ciri tentang senyawa basa? Karena memiliki ion OH-. Nah, ini benar ya. Jadi kita tahu sekali bahwa senyawa basa ciri khasnya itu terdapat OH-. Nah, tapi adanya senyawa yang bersifat basa ini tidak menghasilkan ion OH-. Memang ada Kak. Nah, ada ya. Coba kalian cari di internet. Kira-kira apa aja yang termasuk dalam kategori senyawa basa yang tidak mempunyai OH-. Jadi basa yang tidak memiliki ion OH adalah CaO, NaBO, NH3, dan Na2CO3. Nah, bagus sekali ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang NH3. Kenapa bisa seperti itu Kak? Ada yang tahu jawabannya? Tidak. Baiklah. Kita akan bahas hal itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan layar. Nah, faktanya amonia yang merupakan senyawa kovalen ketika di dalam air itu bersifat basa. Kira-kira kenapa ya? Coba perhatikan layar. Setelah kalian memperhatikan layar, apa yang kalian dapatkan? Ternyata NH3 di dalam air reaksinya menghasilkan OH juga ya Kak? Nah, betul sekali ya. Lalu menurut kalian, apa sih yang berubah di antara NH3 dan H2O dalam reaksi tersebut? Yang tertulis asam konjugasi NH3 berubah menjadi NH4+, Pak. Terus H2O berubah menjadi OH-. Nah, menurut kalian itu apa sih yang berpindah? Ion H+-nya keluar, Pak. Nah, sekali ya. Sekarang kakak akan menampilkan reaksi pembentukan larutan NH3 sebagai jawaban yang lebih terperinci terkait pertanyaan kalian tadi, mengapa NH3 basa itu padahal tidak memiliki ion OH. Jadi, larutan NH3 atau yang kita kenal sebagai amonia itu merupakan larutan elektrolit lemah yang berasal dari basa lemah. Nah, amonia itu adalah zat basa lemah karena mampu menerima proton atau H positif dari larutan asam. Amonia merupakan basa lemah yang larut dalam air membentuk ion amonia atau NH4 positif dan ion hidroksida atau OH. Keberadaan ion hidroksida akan meningkatkan larutan sehingga menjadi basa. Jadi dari yang ada di sini kalian mendapatkan apa nih? Jadi
Jadi amonia itu bersifat basa karena menerima H+ ya Kak? Iya, betul sekali adik-adik. Jadi hal tersebutlah yang membuat NK3 itu bersifat basa walaupun tidak mempunyai ion organik. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, kakak akan memperlihatkan terkait submikroskopik dari NH3. Coba sekarang kalian perhatikan gambar submikroskopik dan juga reaksinya. Nah, dari gambar ini, coba kalian hubungkan yang sudah kita dapat terkait serang terima H positif dari NH3 sebelumnya. Ya, silakan. Baiklah, jika dilihat berdasarkan gambar submikroskopik, terlihat bahwa H2O kehilangan satu H+ dan diserahkan kepada NH3 sehingga NH3 bersifat basa, sedangkan H2O menjadi asam karena memberikan H+. Oke, nah jika kakak katakan bahwa NH3 itu adalah akseptor proton dan juga H2O itu adalah donor proton, lalu bisakah kalian menjabarkan apa itu akseptor proton dan apa itu donor proton? Ya, Jadi akseptor proton itu yang menerima proton dan donor proton itu yang menerima proton Kak. bagus sekali jawabannya tadi. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh submikroskopik dari larutan NaOH. Nah, silakan dinikmati ya. Setelah kalian mengamati gambar, nah lalu bagaimana nih dengan NaOH dari kesimpulan yang telah kita dapatkan dari NH3 tadi? Sekarang kalian harus simpulkan terkait NaOH. Ya. Jika dilihat pada gambar, NaOH menerima H+ dari H2O sehingga bersifat basa. Sedangkan H2O adalah asam karena memberikan H+ pada NaOH. Benar sekali ya. Sekarang kan kalian sudah tahu nih mengenai asam basa untuk NaOH dan juga NH3. Sekarang kakak akan menampilkan video animasi terkait asam basa Bronsted Lowry yang lain untuk menambah pemahaman kalian. Nah, jadi sudah seperti yang kalian lihat tadi bahwa HCl itu memberikan H positif kepada H2O sehingga kita tahu bahwa HCl bersifat apa? Asam basa. Kemudian H2O kemudian untuk contoh NH3. Nah, NH3 itu kan dia menerima proton atau H positif dari H2O sehingga NH3 itu bisa kita sebut apa? Basa. Kemudian H2O asam. Terus sekali. Nah, dari informasi yang telah kalian dapatkan nih dari awal sampai sekarang, nah coba kalian definisikan pengertian terkait asam basa Bronsted Lowry. Silakan. Menurut Bronsted Lowry itu asam merupakan senyawa yang memberikan proton atau gas. Pada senyawa lainnya akan dapat disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa menurut teori Bronsted Lowry itu merupakan senyawa yang menjadi penerima proton atau H+, dan dari senyawa lain disebut pula sebagai akseptor proton. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait asam basa konjugasi. Dan contohnya ini akan aku ganti menjadi H2S dan juga NH3. Dari reaksi yang tertera di sini, bisakah kalian menentukan mana yang menjadi asam dan juga basa dan mana yang menjadi asam basa konjugasinya? Ya, Yang asam itu H2SK dan basa itu NH3, tetapi yang asam basa konjugasi belum bisa menentukannya Kak.
Oke, nah coba sekarang kalian cari informasi terkait asam basa konjugasi ya di internet. Silakan. Nah, sekarang apa yang sedang kalian dapatkan nih? Kalau saya menemukan informasi kalau asam konjugasi itu pasangan basa yang telah menerima atau mengikat proton H+ dari asam. Nah, kalau yang basa konjugasi itu sebaliknya, yaitu pasangan asam yang telah melepas atau memberikan proton H+ ke basa. Oke, dari yang sudah teman kalian gambarkan nih, coba sekarang kalian tentukan dari gambar tersebut, dari reaksi tersebut, mana yang asam konjugasi dan mana yang menjadi basa konjugasi. Basa konjugasi dari asam H2S yaitu HX negatif, dan asam konjugasi dari basa NH3 yaitu NH4 positif. Betul ya, jika dituliskan reaksinya akan menjadi seperti ini ya. Jadi H2S itu adalah asam, kemudian NH3 itu adalah basa. Kemudian basa konjugasi dari asam H2S itu adalah HS-. Kemudian asam konjugasi dari basa NH3 itu adalah NH4 positif. Jadi betul sekali ya yang telah teman kalian gambarkan. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan tabel yang sudah kakak tampilkan di layar. Nah, tabel ini itu menunjukkan beberapa contoh asam dan juga basa konjugasinya. Kemudian ada nilai pKa dan juga kekuatan dari basa. Baik, setelah memperhatikan tabel di layar, apakah ada yang ditanyakan? Pak, dari tabel di layar itu kan terdapat pKa. Nah, pKa itu apa ya? Jadi pKa itu yaitu kekuatan asam. Jika semakin kecil nilai pKa, maka semakin kuat asamnya. Nah, begitu juga berbanding terbalik, jika nilai pKa-nya lebih besar, maka nilai pKa-nya semakin lemah. Kalau apa hubungannya pKa dengan kekuatan basa konjugasi? Ini apa? Hubungannya yaitu berbanding terbalik. Jadi seperti yang terlihat di tabel, jika suatu asam kuat yaitu pKa kecil, maka basa konjugasinya akan lemah, dan begitu juga sebaliknya, jika suatu asam lemah atau pKa-nya besar, maka basa konjugasinya akan kuat. Sekarang coba kalian amati tabel tersebut. Dapatkah kalian menemukan pasangan asam basa konjugasi yang paling kuat dan paling lemah? Ya, silakan. Kak, menurut saya asam klorida atau HCl adalah asam yang paling kuat karena nilai pKa-nya paling kecil. Jadi basa konjugasinya yaitu ion klorida atau cianin adalah basa yang paling lemah. Bagus sekali. Setelah kalian memahami asam basa bromfluorid, ternyata ada beberapa senyawa yang tidak bisa dijelaskan oleh teori bromfluorid. Seperti beberapa reaksi yang ada di layar, reaksi-reaksi tersebut tidak melakukan serah terima proton. Lalu kenapa bisa ada asam basa? Oleh karena itu tercipta teori asam basa yang selanjutnya, yaitu teori asam basa Lewis. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu teori asam basa Lewis? Belum. Jadi teori Lewis bisa menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton. Nah, dengan fokus pada transfer pasangan elektron. Silakan perhatikan gambar di layar dan perhatikan ilustrasinya. Nah, dari informasi yang telah kalian dapatkan, coba kalian tentukan mana yang menjadi akseptor elektron dan mana yang menjadi donor elektron berdasarkan reaksi tadi. Baik Kak, yang menjadi akseptor elektron itu BF3 Kak, dan yang menjadi donor elektron adalah NH3. Nah, jika kakak katakan bahwa BF3 adalah asam dan NH3 adalah basa, coba kaitkan dengan akseptor elektron dan donor elektron dan simpulkan definisi asam basa Lewis. Baik Kak, asam non-Lewis adalah zat yang menjadi akseptor elektron dan atau menerima pasangan elektron dari basa, sedangkan basa adalah zat yang menjadi donor elektron atau yang memberikan pasangan elektron Kak.
Nah, benar sekali ya. Nah, mari kita ulas kembali. Jadi, teori asam basa Bronsted-Lowry berkaitan dengan serah terima proton, sedangkan Lewis melibatkan serah terima pasangan elektron. Nah, karena waktunya sudah habis nih, jadi kakak akan memberikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, secara berkelompok ya, dan akan dipresentasikan pada minggu depan. Nah, silakan kerjakan ya. Baiklah. Ini enggak? Nah, untuk perkelompoknya yaitu 3 orang dan dapat dikerjakan di rumah ya. Baiklah. Nah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa hari ini hadir semua? Hadir semua. Baik, kita absen dulu ya. Baiklah. Nah, baik, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Baiklah. Pertemuan sebelumnya kan kakak sudah memberikan LKPD secara berkelompok. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, untuk pertemuan sekarang, silakan kalian mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan. Presentasi bisa dimulai dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok yang lain, silakan untuk men-share jawabannya di grup WhatsApp ya. Baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada apa yang terjadi pada molekul NH3 ketika dilarutkan dalam air. Jawabannya yaitu ketika NH3 dilarutkan dalam air, ia berinteraksi dengan air dan sebagai molekul NH3 akan mengikat proton H positif dari air, menghasilkan ion amonium NH4+ dan ion hidroksida OH negatif. Terus yang kedua, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Reaksinya yaitu NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH. Yang ketiga, bagaimana NH3 berperan sebagai basa dalam reaksi tersebut? Jawabannya yaitu dalam reaksi ini NH3 berperan sebagai basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Sebuah basa adalah zat yang dapat menerima proton H+. Ketika NH3 menerima proton dari molekul air, dia bertindak sebagai basa. NH3 bersifat basa karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom hidrogen yang dapat digunakan untuk menerima proton. Yang pertama, bagaimana NaOH berinteraksi dengan molekul air? Jawabannya yaitu ketika NaOH dilarutkan dalam air, NaOH terdisosiasi menjadi ion natrium atau Na positif dan ion hidroksida OH negatif. Ion OH yang terbentuk meningkatkan konsentrasi ion hidroksida dalam larutan menjadikannya basa kuat. Yang kedua, diskusikan dan tuliskan peran NaOH sebagai basa dalam reaksi di atas. Jawabannya yaitu basa kuat merupakan peran dari NaOH karena terdisosiasi sepenuhnya dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida atau OH. Yang ketiga, tuliskan reaksi yang berbentuk dari gambar di atas. Jawabannya Na positif plus OH negatif. Nah, berikan upload dulu untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan sesi lagi, yaitu teori asam basa termasuk teori. Di sini ada reaksi yaitu HCl bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O-min bereaksi dengan CO-min. Pertanyaan pertama, HCl itu melepaskan H+ untuk diterima oleh H2O, maka HCl disebut asam. HCl itu bertindak sebagai asam karena mendekatkan proton H+ kepada molekul air yaitu H2O. Selanjutnya, maka H2O menerima H+, maka H2O disebut basa. Jawabannya itu H2O bertindak sebagai basa karena menerima proton H+ dari HCl dan membentuk ion hidronium H3O+. Selanjutnya, dalam reaksi amonia berikut tentukan pasangan asam basa konjugasi dan basa asam konjugasi. Terdapat reaksi yaitu HNO3 liquid bereaksi dengan H2O+ menghasilkan H3O+, A+ bereaksi dengan NO3 min-. Reaksi yang melepas itu ada HNO3 melepas ion H+, sehingga disebut dengan asam. Selanjutnya, spesies yang menerima itu ion H+ adalah H2O sehingga disebut basa. Selanjutnya, spesies asamnya adalah HNO3 dengan basa konjugasinya itu adalah NO3 min. Jadi jawabannya itu spasi basanya itu H2O dan asam konjugasinya itu H3O+. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi terima kasih Pak kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Teori asam basa Lewis. Langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana saat terima pasangan elektron pada senyawa NH3 dan BF3? Jawabannya, ketika NH3 bertemu BF3, pasangan elektron bebas dari nitrogen pada NH3 dapat disumbangkan kepada boron di BF3. NH3 bertindak sebagai basa Lewis karena menyumbangkan pasangan elektron, sedangkan BF3 bertindak sebagai asam Lewis karena menerima pasangan elektron. Pertanyaan yang kedua, Lewis menjelaskan asam dan basa berdasarkan serang terima pasangan elektron seperti pada reaksi di atas. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis. Jawabannya, asam Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron dari zat lain. Basa Lewis adalah zat yang dapat menyumbangkan pasangan elektron pada zat lain. Yang ketiga, simpulkan kembali jawaban mengenai senyawa asam basa menurut teori Bronsted-Lowry dan Lewis. Jawabannya, teori Bronsted-Lowry fokus pada transfer proton, sedangkan teori Lewis lebih luas mencakup interaksi berdasarkan pasangan elektron. Keduanya menjelaskan konsep asam dan basa, tetapi dari perspektif yang berbeda memberikan pemahaman yang lebih kompetitif tentang reaksi kimia. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, terima kasih adik-adik atas presentasi yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Nah, jadi untuk menguji seberapa paham kalian, kakak akan memberikan soal evaluasi dari G-form dan kalian bisa mengerjakannya ya. Akan kakak kirimkan dengan G-form. Baik. Nah, udah kakak kirimkan, apakah semuanya sudah bisa akses? Sudah Pak. Silahkan dikerjakan ya, waktunya 25 menit. Baik. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, terima kasih ya atas kontribusi kalian hari ini dan sudah menyimak pembelajaran dengan sangat aktif dan juga terima kasih atas presentasinya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.